Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Kamis 15 Juli 2021 dengan episode Berakit-Rakit. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US Monthly Budget Statement yang naik dari sebelumnya minus 864,1 billion dolar menjadi minus 174,2 billion dolar. Kemudian ada dari US MBA Mortgage Applications yang naik dari sebelumnya minus 1,8% menjadi 16%. Kemudian ada dari US PPI Final Demand Month on Month yang naik dari sebelumnya 0,8% menjadi 1%. Kemudian kita beralih ke corporate news. Ada berita dari Pyridam Pharma Tbk atau PYFA yang pacu produksi dan distribusi obat terapi COVID-19 seperti Azithromycin 500 mg Levofloxacin dan vitamin D3 1000 dari bisnis.com. Kemudian ada dari PT ABM Investama Tbk atau ABMM yang meraih pendapatan 210,89 juta US dollar hingga periode 31 Maret 2021, naik dari pendapatan 160,88 juta US dollar di periode yang sama di tahun sebelumnya dari IQ Plus. Kemudian ada dari PT Nusa Palapa Gemilang Tbk atau NPGF yang mengalami penurunan penjualan menjadi 85,53 miliar rupiah hingga periode 31 Maret 2021, turun dari penjualan 335,06 miliar rupiah di periode yang sama di tahun sebelumnya dari IQ Plus. Kemudian pada perdagangan hari Rabu tanggal 14 Juli 2021, IHSG ditutup melemah 32 poin atau minus 0,55% menjadi 5.979. Sektor industrial, properti, konsumer siklikal, konsumer non-siklikal, keuangan, energi bergerak negatif dan mendominasi penurunan IHSG kali ini. Investor asing membukukan pembelian bersih sebesar 179 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari Powell berkata, yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba juga nih bosku. Tita seorang Powell mengatakan bahwa masih terlalu dini bagi kita untuk mengurangi dukungan yang agresif dari Bank Sentral untuk perekonomian Amerika. Meskipun memang kita harus mengakui bahwa inflasi mengalami kenaikan lebih cepat dari yang kita bayangkan. Powell menyampaikan bahwa pada pertemuan bulan Juni komite telah membahas kemajuan ekonomi yang menjadi tujuan dari The Fed sejak kami melakukan pembelian aset obligasi sejak Desember tahun lalu. Namun meskipun standar kemajuan telah terjadi akibat pembelian obligasi tersebut, namun kemajuan substansial yang kita inginkan masih sangat jauh dan kami berharap kemajuan perekonomian terus berlanjut. Dari awal, tidak The Fed, tidak Bank Sentral Eropa. Keduanya menggunakan kata-kata yang hampir sama, substansial dan esensial. Namun mereka tidak pernah menjelaskan sejauh apa yang mereka maksudkan itu nih bosku. Para penanya mengatakan bahwa The Fed sedang menginvasi inflasi untuk terus mengalami kenaikan sambil menahan tingkat suku bunga dan tetap melanjutkan pembelian obligasi di pasar senilai 120 miliar dolar per bulan. Powell memberikan kata-kata penekanan di sana dengan mengatakan bahwa inflasi yang bergerak tinggi ini hanyalah sementara. The Fed hanya akan bereaksi. Kata kuncinya nih bosku, kalau memang inflasi terus-menerus dan secara material berada di atas 2%. Powell mengatakan bahwa tidak ada pedoman atau dalam kerangka kerja kami yang akan mencegah kami melakukan hal yang benar pada waktu yang tepat. Jadi seperti apapun kenaikan inflasi, Powell sudah selalu mengatakan bahwa The Fed tidak akan bergeming karena ini masih jauh dari yang diinginkan. Partai Republik sendiri meminta Powell untuk dapat menjelaskan bagaimana kebijakan moneter dapat mengurangi permasalahan pada supply yang mengakibatkan kenaikan harga. Powell mengatakan bahwa dirinya sendirilah yang akan mengawasi apakah pasokan tenaga kerja dapat meningkat karena adanya tunjangan pengangguran yang mengalami kenaikan dalam kurun waktu beberapa bulan mendatang. Dan dirinya bersedia untuk melihat apa yang kurang saat ini dan pengaruhnya terhadap upah dan harga jika hal tersebut diperlukan. Powell mengatakan, sekalipun suplai tersedia ada kemungkinan tenaga kerja masih akan kurang. Ini ada kata kunci lagi nih bosku. Hal inilah yang membuat kami melihat bahwa belum waktunya untuk menaikkan tingkat suku bunga saat ini. Apa yang disampaikan Powell tentu membuat pelaku pasar dan investor bergembira, yang dimana tentu saja membuat indeks saham di Amerika ditutup di level tertinggi sepanjang masa. Pembatasan produksi yang tidak diikuti dengan permintaan yang kuat tentu akan menyebabkan kenaikan harga yang sangat cepat bagi barang dan jasa, yang dimana tentunya cepat atau lambat efek tersebut akan berkurang, kata Powell.
Powell mengatakan bahwa harga aset dan tingkat risiko mengalami peningkatan, sementara risiko jangka pendek terhadap perekonomian dari pasar keuangan telah berkurang. Tenaga kerja dan inflasi, dan saat ini memang kalau kita melihat level inflasi kita mengalami kenaikan, meskipun memang harus kita akui juga bahwa tenaga kerja masih belum bisa mengimbangi kenaikan inflasi. Ketenaga kerjaan harus mengalami kenaikan di level yang diharapkan untuk menjaga inflasi untuk tetap stabil, yang dimana membuat perekonomian kian solid dan kuat. Sebagai penutup nih bosku, Powell juga mengatakan bahwa inflasi yang terjadi akhir-akhir ini memang lebih tinggi dari yang diharapkan. Namun kenaikan inflasi ini berasal dari barang dan jasa. Apabila inflasi yang tinggi ini terus berlanjut, tentu The Fed akan mengubah kebijakan kami sebagaimana mestinya. Powell menekankan bahwa pemulihan pasar tenaga kerja masih jauh dari kata selesai, seperti yang kami sampaikan sebelumnya nih bosku. Cerita dari Om Powell masih akan terus berlanjut pada hari ini. Kisah selanjutnya mungkin tidak akan seheboh cerita yang pertama. Namun setidaknya pelaku pasar dan investor boleh bernafas lega. Pasalnya The Fed belum akan membicarakan mengenai kenaikan tingkat suku bunga ataupun pengurangan pembelian obligasi di pasar. Jadi harus positive thinking, namun juga jangan overreacting. Kemudian cerita selanjutnya datang dari Semoga ya. Bank Indonesia melaporkan kinerja sektor industri pengolahan pada kuartal 2 2021 mengalami peningkatan dan berada pada fase ekspansi. Hal ini tercermin dari Prom Manufacturing Index Bank Indonesia atau PMIBI yang meningkat menjadi sebesar 51,45% pada kuartal 2 2021, lebih tinggi dibandingkan dengan 50,01% pada kuartal 1 2021 dan 28,55% pada kuartal 2 2020. Volume produksi tercatat meningkat dari 50,94% pada kuartal 1 2021 menjadi 54,2% pada kuartal 2 2021. Peningkatan volume produksi tersebut sejalan dengan pemenuhan permintaan masyarakat saat Ramadan dan Idul Fitri. Pada periode tersebut, indeks penggunaan jumlah tenaga kerja juga tercatat membaik meski masih berada pada fase kontraksi sebesar 47,68%, naik tipis dari kuartal sebelumnya 47,54%. Sementara berdasarkan subsektor, peningkatan kinerja PMIBI kuartal 2 2021 terjadi pada hampir seluruh subsektor industri pengolahan. Subsektor yang tercatat berada pada fase ekspansi yaitu subsektor makanan, minuman, dan tembakau sebesar 55,74%, subsektor kertas dan barang cetakan 53,88%, dan subsektor pupuk, kimia, dan barang dari karet sebesar 50,24%. Selain itu, Bank Indonesia juga mencatatkan adanya perbaikan dari SKDU, di mana kinerja industri pada kuartal 2 2021 terakselerasi jika dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Hal ini tercermin dari nilai saldo bersih tertimbang atau SBT yang mengalami peningkatan menjadi sebesar 18,98%, naik jika dibandingkan dengan 4,50% pada kuartal 1 2021. Peningkatan tersebut didorong oleh kinerja sejumlah sektor yang mayoritas tumbuh positif, diantaranya sektor pertambangan dan penggalian dengan SBT sebesar 8,5%, didorong oleh permintaan domestik yang mulai meningkat dan dukungan peningkatan produksi. Sektor lainnya yang tumbuh positif diantaranya sektor perdagangan, hotel dan restoran dengan SBT sebesar 3,66%, industri pengolahan dengan SBT 2,46%, serta sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan dengan SBT sebesar 1,38%. Sebaliknya, sektor konstruksi menjadi satu-satunya sektor yang masih terkontraksi, meski membaik dibandingkan dengan kuartal sebelumnya dengan SBT yang tercatat minus 0,22%. Sejalan dengan perkembangan kegiatan usaha, Bank Indonesia mencatat kapasitas produksi terpakai adalah sebesar 75,33% pada kuartal 2 2021 meningkat dari capaian pada kuartal sebelumnya sebesar 73,38%. Penggunaan tenaga kerja juga diindikasikan membaik meski masih dalam fase kontraksi dengan kondisi keuangan dunia usaha dan akses kredit yang baik. Sehingga berdasarkan technical analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak bervariatif dengan potensi melemah terbatas dan ditradingkan pada level 5.913 hingga 6.013. Ada potensi penguatan dari perkataan Powell yang menenangkan pasar, tapi kita juga harus melihat situasi dan kondisi yang terjadi di dalam negeri. Perlambatan ekonomi bukanlah sesuatu yang bisa dipandang sebelah mata karena ini akan menjadi sebuah proyeksi perekonomian kita ke depannya. Hati-hati dan cermati sentimen yang terjadi ya. Berikut stock watch pilar emas hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari SCMA, kemudian yang kedua ada dari Pawon, yang ketiga ada dari SMBR, dan yang keempat ada dari LSIP. Berikut dua saham yang kami analisa hari ini ya bosku.
Yang pertama ada dari MDLN atau PT Modern Land Realty Tbk yang meraih marketing sales 341 miliar rupiah pada kuartal 1 2021. Strategi dari promo yang diikuti oleh stimulus fiskal dari pemerintah mendorong raihan penjualan tersebut. Penjualan dari ketiga proyek yaitu Jakarta Garden City, Kota Modern, dan Modern Hill menjadi kontributor kenaikan signifikan pada pendapatan MDLN. Namun jika mengacu pada kinerja historis, telah melambat sebesar minus 5% year on year. Pada segmen industrial masih memiliki hambatan, di mana pelaku usaha cenderung menunggu dan melihat perkembangan ekonomi saat ini. Sehingga berdasarkan teknikal analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 50 dan tingkat probabilitas sebesar 75%. Kemudian yang kedua ada dari BYAN atau PT Bayan Resources Tbk yang akan memacu produksi batu bara hingga lebih dari 50 juta metrik ton per tahun pada 2025 mendatang. Berdasarkan keterbukaan informasi dari manajemen, BYAN memperkirakan 2022 akan menjadi tahun transisi khususnya saat jalan pengangkutan batu bara ke Sungai Mahakam dan fasilitas pemuatan tongkang telah selesai. Adapun untuk mendukung target tersebut, BYAN memiliki daftar penjualan batu bara yang solid, terutama untuk batu bara tabang berdasarkan kontrak jangka panjang hingga tahun 2045 yang mencakup sekitar 280 juta MT batu bara. Sehingga berdasarkan teknika analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 12.900 dan tingkat probabilitas sebesar 50%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari Pilar Mas. Sekian untuk review market kita kali ini ya Bosku. Untuk info lebih lengkapnya Bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para Bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.